Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Apa kabar saudara-saudariku, teman-teman, sahabat, dan sedulur semuanya? Semoga saudara-saudari, sahabat, teman, dan sedulur semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bisa menjalankan perintahnya dan bisa menjauhi larangannya. Allah jadikan kita sebagai hambanya yang bahagia bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, mulai dari saat ini, hari esok, seterusnya, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, singkat tema kita adalah kuwalat. Kuwalat itu adalah bahasanya orang kampung, orang desa, orang yang mungkin tidak berpendidikan, tetapi kuwalat itu adalah nyata. Kuwalat itu benar terjadi. Kuwalat itu bisa menimpa siapa saja yang mengabaikan atau tidak memperhatikan, tidak peduli terhadap orang-orang yang selama ini percaya, mendukung, tetapi tidak pernah diperjuangkan aspirasinya. Bahkan malah aspirasi orang-orang yang mendukung dilecehkan, diabaikan, malah disalah-salahkan. Dan karena itu efeknya adalah kuwalat. Kuwalat, ya. Orang menyebutnya kena karma. Apakah karma itu ada? Karma memang bukan bahasa Arab, tetapi karma itu sesungguhnya adalah seperti Allah yang menyatakan, barang siapa menanam, dia akan menuai. Fajaza'u sayyi'atin. Balasan keburukan, ya keburukan. Siapa yang menghinakan, pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kuwalat. Memang tidak populer di kalangan orang-orang yang berpendidikan, karena menganggap bahwa tidak ada efek apa-apa. Padahal sesungguhnya setiap yang diucapkan, setiap kata-kata yang meluncur dari mulutnya, itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan ini selaras dengan hukum energi. Bahkan dalam hadis juga ada menyatakan, apa yang kamu ucapkan adalah doa. Apa yang kamu ucapkan akan kembali kepada Anda. Nah, ini saudara sekalian, tolong diperhatikan gambar di belakang saya ini adalah tokoh nomor 1, katanya tokoh internasional dari Tarim. Sebelah kanan yang sedang pegang mic itu. Dan yang kedua yang berbaju hijau itu adalah tokoh nasional, ketua Rais Awam, ketua Suriah Nahdlatul Ulama. Sekarang kepada saudara-saudara, saya persilakan untuk mencari tahu
sedang apa sekarang beliau ini. Kemarin rame karena memecat Gus Yahya dari posisinya sebagai Ketua Tamfidiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita mulai dari mencoba menafsirkan tampang dan wajahnya. Barangkali ada teman-teman, sahabat yang bisa membaca garis muka, raut muka, mulai dari bibir, mata, alis, telinga, dan dagunya. Ahli membaca wajah, tekstur wajah, dia akan tahu bahwa orang ini adalah hatinya sempit. Hatinya sempit. Meskipun alim, hatinya sempit. Ingin berkuasa sendiri, orang lain harus mengikut maunya. Dan pandangan matanya coba. Pandangan matanya tidak pernah memberikan kepercayaan kepada orang lain. Orang lain akan dicurigai, orang lain akan disangka. Kemudian mulutnya. Ini dia akan berbicara yang manis-manis kepada orang yang memberikan sesuatu kepadanya. Itu manis bicaranya. Atau orang yang dianggap sebagai bisa membantu mewujudkan ambisinya, dia akan berkata manis. Berbeda dalam pengajian. Kalau pengajian memang mau nggak mau dia harus berbicara, membaca kitab. Tapi kalau dalam masalah pendapat, bisa kita lihat dari pembicaraannya, dari model mulutnya. Ini sangat tidak simpati kepada orang yang dianggap olehnya sebagai orang yang menghalang-halangi ambisinya. Secara keseluruhan, wajahnya tidak mencerminkan kecerahan. Tidak ada sinar sama sekali cahayanya. Tidak ada cahayanya. Coba lihat ketika berceramah, ketika berpidato. Secara umum dan bebas, tidak memancarkan cahaya sama sekali. Orang hanya melihat saja, tapi orang yang melihat tidak merasa teduh ketika berhadapan dengannya. Ini menurut perdukunan saya. Boleh dong saya menebak-nebak. Dan memang ternyata sejak dari masa lalunya, ini orang sukanya mengkudeta. Ada informasi ketika menjadi pengurus NU di Jawa Timur, ada yang dikudeta, yaitu Ki Haji Ali Maskan. Kemudian di tempat yang lain. Yang kemarin Ki Haji Marzuki Mustamar pecat. Dan banyak lagi pengurus-pengurus wilayah yang dianggap menggerecoki atau dianggap bisa membantah apa yang katakan, tidak mungkin akan disahkan. Dan itu banyak, terlalu banyak pengurus-pengurus yang disahkan secara muktamar, secara musyawarah, rapat, tapi oleh beliau
sebagai ketua Rais Awam Suriah Nahdlatul Ulama, di mana katanya dalam organisasi NU Rais Awam punya hak veto, punya hak untuk membubarkan, punya hak untuk memecat. Ini katanya, tapi saya tidak yakin karena di dalam anggaran rumah tangga tidak ada itu Suriah NU punya hak, punya kewenangan untuk memecat Tanfidiyah, apalagi Tanfidiyah diputuskan, ditetapkan berdasarkan musyawarah muktamar nasional. Bagaimana kok tiba-tiba mengeluarkan keputusan walaupun katanya berdasarkan musyawarah harian pengurus harian Suriah NU, putuskan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf mundur atau dimundurkan. Luar biasa. Jadi kalau kita melihat jejak-jejaknya kiai kita ini memang suka main kasar, tangan besi. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya kalau kita mau menjejaki secara jauh, ya, ini ada sebuah tulisan yang bagus. Mana tadi saya dari Facebook. Saya baca sekilas tadi di Facebook. Kiai Haji Miftahul Akhyar memang dari awal sudah tahu kalau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf akan berseberangan dengan beliau, karena Kiai Khalil Stakuf sebelum jadi ketua sudah diketahui sangat kritis terhadap Habib yang ada di Indonesia dan juga Habib yang ada di Tarim. Bahkan dalam tulisannya di Facebook itu, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf pernah menulis ketika Habib Umar bin Hafid datang ke Indonesia, disindir. Doro jenengan niku ngapain datang ke Indonesia? Nggak ada kerjaan apa? Kalau mau dakwah, Indonesia terlalu banyak ulama-ulama yang lebih alim daripada sampean, Doro. Kalau Anda mau menyumbang Indonesia, kekayaan apa yang Anda punya, yang Anda miliki, Doro, kalau mau nyumbang ke Indonesia? Malah kami, rakyat Indonesia, menduga Assalamualaikum. Ketika Habib Umar datang ke Indonesia, itu tidak lebih mencari pundi-pundi untuk dibawa ke Yaman, karena Yaman negaranya adalah negara sengsara, negara yang miskin, dan khusus Habib Umar bin Hafid itu hidupnya dari belas kasih orang-orang yang dikunjungi. Itu. Assalamualaikum, Pak. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sudah anti pada Habib, tetapi setelah menjadi pengurus NU, di mana Gus Yahya tahu kalau Miftahul Akhyar, Kiai Haji Miftahul Akhyar itu adalah halo. Memanjakan. Apa ini, Pak? Begini, Pak. Menghormati berlebih-lebihan.
kacau nih. Udah di Menjadikan publik Habib begini, rusak nih. sebagai orang yang luar Kasih tahu biasa, Bapak itu, Pak. Iya nih, mendingan sowan sehingga biar nggak keblinger Kiai begini nih di publik, Yahya Khalil ruang publik Stakuf begini menyesatkan ini orang nih. Iya, betul sekali tuh, Pak. tidak Iya, Kayaknya ini berani meneruskan komitmennya panjang akan lebarkan Kes- ini, Pak. Kayaknya. iya, tidak senang hanya Bukan sowan kayak apa jadwalnya dan nih, akhirnya orang-orang masalahnya peminat apa dicopot, nggak menjadi gak tahu. usah takiyah. ngocos di sosmed Takiyah apa? ini. Menjaga, Waduh, menyembunyikan apa yang sebenarnya dirasakan oleh Abang, hatinya. biasanya orang-orang kayak gini nih yang haus pangkat tapi nggak pernah dapat pangkat kayak gini jadinya, Bang. Disembunyikan kebenciannya, ketidaksenangannya Kasihan terhadap Habib soalnya itu sudah iya sembuh, disembunyikan. Pak. kasih. Udah Ya. sepuh Dan malah demi supaya keblinger. terbaca oleh Rois awamnya itu, maka dia lontarkan dalam Dikacangin dong suwe. kalimat-kalimat verbal Kacau ini orang supaya ini kacau iya. mengacaukan ini. Bukan yang di dalam hati ini malah benar-benar ini. tersembunyi. Assalamualaikum. Gus Yahya Apa kan berpidato dijawab, Pak? Gak tahu seperti assalamualaikum itu, mengiyakan Pak. bahwa Habib ini Inna. adalah orang-orang yang berketurunan bernasab sampai Rasulullah. Kita berhusnudzon, berbaik sangka bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Orang-orang NU jangan Ada orang bertanya, salam loh. Kok mana nggak dijawab? dalilnya, Oh, alah. Mbah. mana Ada dasarnya. orang salam itu, Mbah. Itu Mbah menurut lagi saya luwe, Kak Krungu salame. berbalik 100% dengan apa yang dia nyatakan sebelum Banyak sampean menjadi ya. ketua Tanfidiyah NU. Rupanya saudara-saudara sekalian, belakangan Sudah, Mbak, asar, Mbak. Salat Gus asar, Yahya Mbak, makmum, Mbak, ngimamin apa mulai gimana terbaca itu, Mbak. tidak sinkronnya apa yang dia katakan dengan apa yang dia praktekkan. Karena faktanya Gus Yahya Khalil Stakuf tidak pernah menemui Habib lalu cium tangan, tidak pernah Hadir ke merangkul Madura, Mbak. Habib, Hadir ke Madura, Mbak. tidak pernah minum sisanya Aul Habib, Solo lo Kak Sido bubrah, Mbah. tidak pernah bergandeng rantang dengan Habib. Mbah wanine Dan anu itu dibaca Mbah, oleh Mbah. Ketua Mbaknya Suriah. nggak denger, belum dikasih makan sama anaknya. Maka Dia dia sibuk. lihat, wah ini kalau diterus-teruskan proyek dan program saya untuk memba'alawikan NU bisa gagal ini. Bisa gagal ini. Karena faktanya ketika Madura Yahya cinta melarang Habib ada siap. organisasi Madura cinta Habib, Indonesia cinta Habib, dunia cinta Perjuangan Wali Habib. Songo Lah gitu. Tanger yang ngeding nih, melawan Habib, Habib. Kengel, Mbak. Gus Yahya memang bicara, itu bukan organisasi NU, betul. Tetapi pada saat-saat tertentu ketika banser-banser, ketika Adon. pengurus DPW, Hayya 'alas sholat. Apa pengurus Mbak? wilayah, pengurus cabang bergabung dengan PWI, diam Ketua saja, biasa-biasa PSI, saja. Sudah sepuh. Kecuali dan Miftahul Akhyar yang ada ngancam-ngancam itu. Ingat, ketika ada pengurus cabang atau pengurus wilayah dari Jawa Timur atau Jawa Tengah, apa komentar Kiai Miftah? Itu nanti pengurus-pengurus DPW Bang Arif DPC ini akan sampai kita dia yang evaluasi. megangin orang tua ini bawa Setelah HP ada kameranya. deklarasi Hasilnya kayak gini tuh. mendukung PWI dan menolak Habib. Hasilnya beberapa kayak gini daerah, tuh. pengurus Tuh, ya cabang, elah. pengurus wilayah menolak Habib hadir sebagai penceramah. Gus Yahya mendiamkan saja, tapi yang kepanasan jenggotnya, kepanasan kupingnya adalah Kiai Haji Miftahul Akhyar. Dengan demikian, maka kita tahu sesungguhnya Bukannya ada gitu, Kak proyek Gilang. Maksudnya itu pemba'alawian NU apa? Kayaknya tenangannya udah oleh nggak Kiai Haji fungsi, Miftahul makanya Akhyar nggak denger tuh.
Salam aja nggak supaya digubris ya Allah. warga Itu telinganya mungkin lagi itu NU mungkin. makin diacak-acak, makin dirusak oleh Ba'alawi yang masuk ke dalam struktural NU. Jadi ini bahayanya Ki Haji Miftahul Akhyar ala dedengkot atau pengikut FPI. Siapa yang tidak tahu FPI? Pimpinan Rizik Syihab. Rizik Syihab nyata-nyata memusuhi Gus Dur. Nyata-nyata menghina Gus Dur. Nyata-nyata merendahkan martabat Gus Dur. Dalam berbagai pidatonya, Masya Allah, nangis kalau kita mendengarkan apa kata-kata Rizik Syihab terhadap terhadap Gus Dur. Nyata-nyata. Tapi di mana posisi Nyata-nyata Kiai Haji nah. Miftahul Akhyar ini? Sama sekali tidak ada pembelaannya. Dan kenapa kepengurusan NU, PBNU sama sekali tidak ada pembelaannya terhadap warga Nahdlatul Ulama yang diinjak-injak oleh Ba'alawi, yang dihinakan oleh Ba'alawi, dipersekusi oleh Ba'alawi? Mestinya Gantian, Ketua Pak. Tanfidiyah Ngomongnya, NU Pak. yang punya alat, punya banser, punya ansor, Ya, bisa saya punya alat menginstruksikan. ini, alat Baik, kelamin. buatan mir. Tapi di dalam tradisi NU yang namanya Ketua Suriah Baik nggak kerungu baik. itu dianggap sebagai nabi. Provokasi tok ih. Saya ulang lagi, Ketua Suriah di dalam struktur pengurus NU itu dianggap nabi. Ya, Setidak-tidaknya saya ulangi sebagai lagi, guru yang Ketua harus Israel dinduki dan dipatuhi. lagi berbincang-bincang. Ini masalahnya. Sehingga kemarin-kemarin saya ikut mengkritik dan bahkan menyalah-nyalahkan Gus Yahya Khalil Stakuf. Ternyata ke belakang. Ki, Musik Saya tahu. terus, full. Aki, Baru tahu kalau lo ngomong ternyata apa Ki? Musikan terus yo. yang punya kuasa penuh itu adalah Ketua Suriah dalam hal ini Bang, adalah musik bang. Ki Haji Miftahul Akhyar. Ini aki-aki kenapa ini aki-aki stres ya? Tidak bisa berbuat apa-apa Ketua Tanfidiyah. Jadi kalau kemarin mengeluarkan Lo surat ngomong apa sih pemecatan, Ki? Dua bola itu Ki, sesungguhnya udah bawa adalah sebuah tanah. langkah untuk Aki-aki udah bawa tanah Ki. Sadar Ki, mematikan Gus Yahya karena makin kesini udah bawa tanah. mulai sadar Bukan anak betapa bener. bahayanya Pak Alam. Dan konon katanya yang bersikeras untuk memecat Habib Lutfi bin Yahya Kasih kakek-kakek HP ada kameranya nih. Kayak Adalah gini nih jadinya Gus nih kayak gini nih. Yahya Ya Khalil Allah. Stakuf. Ini aki-aki stres ini aki-aki. Lutfi bin Yahya dipecat karena mengangkangi Jatman. Itulah sikap Aki-aki tegasnya stres bang, aki-aki Gus bang. Yahya. Tetapi dalam hati ketua Rais Awam ini merasa, wah ini satu orang kok Sampah ini sampah. dilengserkan. Padahal itu adalah menurut dia sebuah jalan untuk memasukkan Pak Alawi lebih banyak lagi ke situ. Jadi saudara-saudara sekalian, bukan semata-mata soal organisasi yang mandek yang segala macam, enggak. Intinya adalah Miftahul Akhyar ingin merusak NU, memasukkan Pak Alawi supaya ikut merusak NU. Begitu saudara. Baik, mari kita coba dengar saudara kita. Halo. Rindunya hatiku sudah tak
Kan ku jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku